Daftar 17 artis dan selebriti yang meninggal tahun 2022. Tahun berlalu berganti tahun, ada yang datang ada juga yang pergi. Kehidupan hanyalah tempat persinggahan sementara. Ada yang datang tak dikenal dan pergi pun tidak ada yang tahu. Ada juga yang datang tak dikenal dan pergi meninggalkan kenangan, seperti para artis. Pemirsa Kamera Selebriti, berikut ini adalah daftar 17 artis dan selebriti yang meninggal tahun 2022. 1. Nindi Elese. Nindi Elese adalah merupakan artis, penyanyi, presenter, penulis dan pendeta keturunan Ambon. Nindi Elese bernama lengkap Nindiani Karyawati Patikawa meninggal pada usia 54 tahun. Penyanyi era 80-90-an itu telah berjuang melawan penyakit kanker payudara sejak sekitar tahun 2017. Pertama kena kanker sudah sembuh namun kambuh lagi. Setelah kena kanker payudara yang ketiga, Nindi Elese akhirnya meninggal pada tanggal 2 Januari tahun 2022 dan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang. 2. Dorce Gamalama. Awal karir Dorce belum memakai nama Gamalama. Nama Gamalama diambil dari Gunung Gamalama di Pulau Ternate, Kepulauan Maluku. Dorce memutuskan untuk menjalani operasi ganti kelamin di Surabaya pada tahun 1983. Setelah menunaikan ibadah umroh, ia menambahkan namanya menjadi Dorce Gamalama Halimatus Sadiah. Di dunia entertain, Dorce Gamalama dikenal sebagai seorang pembawa acara televisi yang handal. Pada masa jayanya program yang dia pegang pasti booming, misalnya acara Dorce Show di Trans TV sejak Januari tahun 2005 sampai April tahun 2009. Ia juga dikenal sebagai penyanyi yang berhasil mencatatkan rekor di Museum Rekor Indonesia, MURI, atas peluncuran 9 album sekaligus hanya dalam waktu 5 bulan. Dorce Gamalama, yang juga seorang transpuan, telah meninggal karena komplikasi COVID-19. Dorce Gamalama sebenarnya ingin dimakamkan sebagai seorang wanita. Majelis Ulama Indonesia, MUI, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tubuh orang trans harus selalu dimakamkan sesuai dengan jenis kelamin mereka yang ditugaskan saat lahir. Keluarga telah memutuskan dia harus dimakamkan sebagai seorang pria. Dorce Gamalama meninggal pada umur 58 tahun. 3. Yus Yunus. Pada tahun 90-an, siapa yang tidak kenal dengan nama Yus Yunus? Seorang penyanyi dangdut yang lagu-lagunya sangat disukai para penggemar dangdut di Indonesia. Lagu Gadis Malaysia, Arjun, Mangkade dan Sapu Tangan Merah adalah sebagian lagu-lagu yang melejitkan namanya di belantika musik dangdut. Yus Yunus meninggal dunia pada umur 59 tahun karena penyakit jantung. 4. Simon PS. Aktor ini mungkin tidak terlalu terkenal karena mungkin tidak pernah menjadi pemeran utama, namun film-film layar lebarnya sudah mencapai 49 judul. Peran yang paling dikenal masyarakat adalah sebagai peran pembantu pada film-film Warkop. Selain sebagai aktor, Simon PS juga merupakan seorang penata kamera pada beberapa film layar lebar. Di tahun 90-an ketika film layar lebar sedang sepi, Simon PS beralih ke dunia sinetron dengan peran-peran tambahan yang sederhana seperti sebagai pedagang, sopir dan sebagainya. Simon PS meninggal dunia pada umur 85 tahun dan dimakamkan di San Diego Hills pada tanggal 1 Maret tahun 2022. 5. Ona Sutra. Haji Ona Sutra. Siapa penggemar dangdut yang tidak kenal dengan beliau? Pada era 90-an nama Ona Sutra adalah jaminan lagu-lagu dangdut yang enak disukai masyarakat. Lagu Terbayang-Bayang, Asam di Gunung Garam di Laut, Bola, Barcelona, dan Titip Cintaku adalah lagu-lagu yang hits dan viral pada masanya.
Ona Sutra memiliki penampilan rambut gondrong dan berkaca mata hitam. Ona Sutra telah meninggal dunia pada usia 68 tahun, pada hari Selasa, tanggal 12 April tahun 2022 jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Beliau diduga meninggal karena penyakit stroke yang dideritanya. Jenazah disemayamkan di rumah duka kawasan Kampung Utan, Cipayung, Depok. Mieke Wijaya, Mieke Marie de Rijer atau yang lebih dikenal dengan nama Mieke Wijaya keturunan Belanda Indonesia, ibunda dari Nia Zulkarnaen ini merupakan artis yang sangat senior. Awal karir, Mieke Wijaya adalah seorang penyanyi dan kemudian merambah dunia seni peran dan model. Mieke Wijaya memulai debut filmnya dengan membintangi film Gagal pada tahun 1954. Setelah itu, ia membintangi film Tiga Darah pada tahun 1956 bersama dengan Citra Dewi, Indriati Iskak, dan Vivi yang kemudian melambungkan namanya hingga ke mancanegara. Sampai akhir hayatnya sudah 69 judul film layar lebar dan banyak sinetron yang dibintanginya. Mieke Wijaya meninggal dunia di kediamannya yang berada di daerah Cilandak, Jakarta Selatan pada tanggal 3 Mei tahun 2022 akibat penyakit diabetes mellitus dalam usia 83 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 4 Mei tahun 2022. Rima Melati. Rima Melati atau Mariolien Tambayong dikenal sebagai seorang aktris, model dan penyanyi keturunan Belanda dan Minahasa. Nama Rima Melati adalah pemberian dari Bung Karno. Rima Melati adalah artis berbakat yang telah dinominasikan untuk beberapa penghargaan, termasuk 6 Piala Citra Festival Film Indonesia dan memenangkan 1 diantaranya, sebagai aktris terbaik untuk perannya di film Intan Berduri. Semasa hidupnya, Rima Melati sudah membintangi 105 judul film layar lebar dan banyak sinetron. Sebelum meninggal, Rima Melati sempat dirawat di RSPAD Jakarta Pusat terkait infeksi decubitus. Kondisi ini berkembang menjadi gagal organ multiple dan infeksi berat pada paru-paru, saluran kemih dan gagal ginjal. Pada tanggal 23 Juni tahun 2022, Rima Melati meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada usia 84 tahun akibat penyakit decubitus. Bob Tutupoli. Bobby Willem Tutupoli atau yang dikenal sebagai Bob Tutupoli memiliki kegemaran di dunia tarik suara sejak kecil dan ia mulai bernyanyi untuk mendapatkan uang jajan tambahan pada masa remajanya. Sejak masih muda, Bob Tutupoli telah dikenal melalui berbagai acara yang dipandunya seperti Kuis Pesona 13 selama 1,5 tahun, Silih Berganti selama 2 tahun, dan Ragam Pesona selama 5 tahun. Generasi tua siapa yang tidak kenal dengan Bob Tutupoli yang terkenal dengan lagu Widuri? Sebenarnya ada beberapa lagu seperti Tinggi Gunung Seribu Janji, Tak Mungkin Kulupa, Tiada Maaf Bagimu, dan Batu Nisan yang dinyanyikan oleh Bob Tutupoli dikenal juga oleh masyarakat. Bob meninggal dunia pada tanggal 5 Juli tahun 2022 pukul 0:03 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta pada usia 82 tahun setelah mengidap penyakit komplikasi yang dideritanya. Rini S. Bonbon. Rini S. Bonbon adalah pelawak yang warawiri di dunia televisi Indonesia pada era 90-an. Bukan bidang komedi, pemilik nama lengkap Irni Yusnita ini justru mengawali karir di dunia teater. Dalam sebuah dokumentasi 2013, Rini menceritakan perjalanan karirnya menjadi seorang komedian. Saat itu,
Rini memiliki tubuh besar dengan berat 105 kg. Inilah, menurut Rini, yang kemungkinan dianggap lucu oleh orang-orang. Orang karena melihat saya ini dengan kelucuan, mungkin dulu badan saya teramat besar sampai 105 kilo, tutur Rini, jadi orang menganggap saya adalah seorang komedian. Tapi pada dasarnya saya basicnya adalah seorang teater, imbuh dia. Setelah berbagai pengalaman di acara dan sinetron komedi, Rini ingin kembali memainkan peran serius. Akhirnya, ia berkesempatan membintangi sebuah sinetron berjudul Kaca, bercerita tentang seorang perempuan bertubuh gemuk yang disukai oleh seorang laki-laki. Penyakit diabetes mellitus yang menyerang Rini S. Bonbon membuat karirnya di industri hiburan sempat terhenti. Sosok pelawak senior Rini S. Bonbon meninggal dunia pada Minggu, tanggal 10 Juli tahun 2022, usai melawan penyakit diabetes yang telah lama dideritanya. Komedian berusia 51 tahun tersebut kini dimakamkan di TPU Kawi-Kawi di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022. 10. Edi Gombloh. Edi Gombloh adalah seorang pelawak senior satu angkatan dengan Benyamin S. Karena Edi Gombloh memang salah satu teman di dunia nyata dan di layar lebar. Dalam peran film layar lebarnya, biasanya Edi Gombloh sering mendapat peran sebagai orang blow-on dan lugu. Pada masa jayanya, tahun 80-an, Edi Gombloh memiliki bayaran yang fantastis sekali main film, namun hidupnya tetap sederhana. Misalnya setiap syuting film dia berangkat dengan naik angkot. Edi Gombloh sudah membintangi 30 judul film layar lebar sejak tahun 1971. Komedian senior Edi Gombloh meninggal dunia di usia 80 tahun pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus tahun 2022. Edi Gombloh meninggal dunia di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Sebelas. Clarence Cynthia Audrey. Clarence adalah seorang aktris yang mulai main sinetron pada 2016. Dia mengawali karir dengan peran kecil di sinetron Anak Jalanan. Kemudian sejak 2017, ia membintangi FTV yang tayang di Indosiar seperti Kisah Nyata, Pintu Berkah, dan Suara Hati Istri. Ia kerap memainkan peran sebagai protagonis utama yang tertindas. Sepanjang karirnya, Clarence sudah membintangi sekitar 100 judul FTV produksi Mega Kreasi Films. Clarence menikah dengan Rio Alif pada tanggal 6 November tahun 2020 dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga akad nikah digelar secara sederhana dan privat. Clarence dan Rio baru menggelar resepsi pernikahan pada Juni tahun 2021. Perempuan yang lahir pada tanggal 18 Juni tahun 1994 ini meninggal pada usia 28 tahun pada tanggal 18 Oktober tahun 2022 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah berjuang menjalani perawatan melawan penyakit tumor neurondokrin yang dideritanya selama 6 bulan. Clarence dimakamkan di TPU Jombang, Tangerang Selatan. Rudy Salam. Rudy Salam adalah kakak dari aktor Roy Marten, dan termasuk aktor senior. Rudy Salam sudah membintangi film layar lebar sejak tahun 1977 dan sudah membintangi 46 judul film layar lebar dan banyak seri sinetron. Masa kejayaan Rudy Salam antara tahun 80 sampai 90-an. Sejak tahun 2015, Rudy menderita depresi dan penyakit vertigo. Ia juga mengalami sleep paralysis yang membuat dirinya mengalami kesulitan untuk tidur. Rudy Salam meninggal dunia di Rumah Sakit Harum Sisma Medika, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, pada tanggal 18 November tahun 2022 akibat penyakit vertigo yang dideritanya di dalam usia 73 tahun. Jenazahnya kemudian dimakamkan di TPU Ngemplak Timur, Kota Salatiga,
pada tanggal 19 November tahun 2022. Ki Joko Bodo. Ki Joko Bodo yang bernama asli Agung Yulianto terkenal karena penampilannya yang nyentrik, baju hitam dan rambut panjang adalah ciri khasnya. Pada masa jayanya, Ki Joko Bodo pernah bermain untuk 2 judul film layar lebar. Ki Joko Bodo juga sering muncul di majalah misteri dan tayangan-tayangan yang berhubungan dengan klinik di beberapa stasiun televisi. Sebelum meninggal, Ki Joko Bodo sempat hijrah dan meninggalkan dunia perdukunan. Tepatnya setelah Ki Joko Bodo melaksanakan ibadah umroh, hijrahnya Ki Joko Bodo tidak tanggung-tanggung. Kabarnya kediaman Ki Joko Bodo yaitu Istana Wong Sinting yang juga merupakan padepokannya, ia rubah dan dia wakafkan menjadi masjid. Ki Joko Bodo meninggalkan 4 orang istri dan 10 orang anak. Ki Joko Bodo meninggal pada usia 58 tahun, tanggal 22 November tahun 2022 pagi hari saat hendak berjemur usai mandi. Dia memang memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Ki Joko Bodo dimakamkan di TPU Kober, Lubang Buaya, Jakarta Timur di hari yang sama. Remi Silado. Untuk generasi sekarang mungkin nama Remi Silado sangat asing atau hampir tidak ada yang tahu. Namun, di tahun 80-an nama Remi Silado berkibar karena membintangi beberapa film layar lebar. Remi Silado bukan hanya sekedar pemain film tetapi juga seorang novelis yang novel-novelnya sering dibikin film layar lebar. Dia juga menulis kritik, puisi, cerpen, novel. Sejak usia 18, drama, kolom, esai, sajak, roman populer, juga buku-buku musikologi, dramaturgi, bahasa, dan teologi. Remi juga dikenal sebagai seorang munshi, ahli di bidang bahasa. Dalam karya fiksinya, sastrawan ini suka mengenalkan kata-kata Indonesia lama yang sudah jarang dipakai. Hal ini membuat karya sastranya unik dan istimewa, selain kualitas tulisannya yang tidak diragukan lagi. Sastrawan Remi Silado meninggal dunia pada Senin, tanggal 12 Desember tahun 2022, siang di kediamannya kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Ia tutup usia di umur 77 tahun. Lord Rangga. Awal kemunculannya Lord Rangga dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Sunda Empire. Sunda Empire adalah sebuah perkumpulan yang mendasarkan diri pada romantisisme sejarah pada masa lalu. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah kekaisaran yang besar antara bumi dan matahari. Gerakan ini bermula hanya sebatas di media sosial yang akhirnya terbentuk secara nyata dan viral setelah akun Facebook dari seseorang yang diduga anggota Sunda Empire bernama Reni Hairani Miller melakukan unggahan status yang membuat geger pengguna Facebook. Pada unggahan tersebut, ia menulis tentang keberadaan Sunda Empire dengan melampirkan beberapa foto orang yang menggunakan seragam militer. Petinggi Sunda Empire, Rangga Sasana mengklaim banyak hal-hal yang tidak masuk akal seperti Pentagon di Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa berasal dari Bandung. Rangga juga memberikan pernyataan kontroversial bahwa Sunda Empire mampu menyelamatkan bumi dan menghentikan perang nuklir. Dia juga menyatakan Jack Ma dan Bill Gates akan bergabung dengan Sunda Empire. Ia juga mengaku bahwa wilayah Nusantara bukan hanya Indonesia saja, tetapi juga mencakup 54 negara yang membentang dari Australia hingga Korea. Lord Rangga sempat dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena dianggap menyebarkan berita bohong. Tak sendirian, Lord Rangga ditahan bersama Nasri Banks yang menjadi Perdana Menteri Sunda Empire.
Lord Rangga dan Nasri terjerat pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang menyebarkan berita bohong hingga menimbulkan keonaran. Kemudian, ia ditangkap pada tanggal 28 Januari tahun 2020. Namun, karena revisi dan asimilasi berkaitan COVID-19, Lord Rangga dapat bebas sebelum 2 tahun. Setelah keluar penjara, nama Lord Rangga makin menjulang ketika banyak YouTuber terkenal mengundangnya sebagai narasumber dan para netizen merasa terhibur dengan apa yang dia katakan dalam menanggapi kejadian-kejadian yang terjadi di dunia. Netizen sangat berduka ketika mendengar Lord Rangga Sasana dikabarkan meninggal dunia di RS Mutiara Bunda Tanjung, Brebes, pada Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, pada usia 55 tahun diduga karena kelelahan. Otis Pamuti. Bagi penggemar sinetron, sosok Otis Pamuti, yang nama aslinya Tukiman, pasti pernah melihatnya. Orang lebih mengenalnya sebagai sosok Betawi atau biasa ada di sinetron-sinetron Betawi. Aktor yang mulai berkecimpung di dunia entertainment sejak tahun 1995 ini dikenal orang lewat perannya sebagai Sarmili atau Pak RT di sitkom Suami-Suami Takut Istri. Ada banyak sinetron yang telah dibintangi oleh Otis Pamuti seperti Singgasana Brahma Kumbara, Jini Oh Jini Kecil-Kecil Jadi Manten, Para Pencari Tuhan, dan Aku Bukan Ustadz Soleh. Selain itu, Otis Pamuti juga pernah membintangi film Bulan di Atas Kuburan, Humor Baper, dan Babe, Dari Leiden ke Bekasi. Otis Pamuti meninggal dunia pada Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022, tepat di ulang tahunnya yang ke-76. Aminah Cendrakasih. Aminah Cendrakasih adalah artis senior putri dari artis legendaris Woli Sutinah. Aminah Cendrakasih sudah bermain film layar lebar sejak tahun 1955. Sejak 1955 sampai 1989 saja ia sudah membintangi sekitar 101 film, baik sebagai pemeran pembantu maupun pemeran utama. Pada zaman kejayaan TVRI, Aminah Cendrakasih ikut membintangi serial Rumah Masa Depan, tahun 1984 sampai tahun 1985. Puncaknya yang melambungkan nama Aminah kembali adalah ketika ia ikut membintangi sinetron Sidul Anak Sekolahan, tahun 1994 sampai tahun 1997, yang disutradarai dan diproduseri oleh Rano Karno. Aminah Cendrakasih telah mendapatkan banyak penghargaan mulai dari Lifetime Achievement Award pada 2012 dan 2013 dalam ajang Festival Film Bandung dan Indonesian Movie Actors Award, serta penghargaan penampilan singkat nan berkesan dalam film Sidul The Movie di acara Piala Maya 2019. Aminah Cendrakasih meninggal dunia pada Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jenazah Aminah kemudian dimakamkan hari Kamis, tanggal 22 Desember tahun 2022 di TPU Karet Bifak, dengan diiringi keluarga serta kerabat dekat maknya. Aminah, maknya Cendrakasih meninggal dunia di usia 84 tahun. Selamat jalan, maknya. Pemirsa Kamera Selebriti, demikianlah daftar 17 artis Indonesia yang meninggal dunia tahun 2022. Semoga hasil karya mereka menginspirasi generasi selanjutnya dan menjadi amal jariah pemirsa Kamera Selebriti. Mohon doa dan kenanglah kebaikan mereka. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak kebaikan mereka. Amin.